Dalam pelaksanaan Posbankum ini ada paralegal di dalamnya. Paralegal ini disupervisi oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Halo, berjumpa lagi di podcast WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau di Indonesia ini hukum itu mahal, ribet, dan seakan-akan hanya untuk kalangan tertentu saja yang berduit gitu. Padahal negara kita sudah menyediakan layanan hukum lewat Posbankum. Nah, kira-kira Posbankum ini sudah berjalan sesuai bagaimana mestinya tidak? Atau hanya formalitas saja? Nah, kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang pertama yaitu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ibu Minusihen SMH. Yang kedua ada Lurah Rawabadak Utara Ibu Nani SKMMA. Dan juga ada Bapak Romli, paralegal di Rawabadak Utara. Saya mau ke Bu Min terlebih dahulu. Bu, ini tuh seberapa efektif sih Posbankum ini dan apa sebenarnya? Boleh dijelaskan tidak kepada yang menonton? Terima kasih Mbak Apri. Posbankum ini kan lahir dari adanya kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang lebih mudah, lebih dekat dengan masyarakat. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini negara sudah menyediakan ruang untuk pemberian bantuan hukum kepada orang miskin. Nah, di luar dari itu bagaimana? Seperti itu. Makanya hadir layanan pos bantuan hukum desa dan kelurahan yang ini akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di perkotaan tapi sampai ke desa dan kelurahan. Dan Posbankum ini hadir dengan 4 layanan, layanan informasi dan bantuan hukum, kemudian layanan advokasi, layanan mediasi, dan layanan rujukan advokat jika memang dibutuhkan. Jadi kalau dikatakan seberapa penting Posbankum ini hadir untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Pertanyaan lanjutannya Ibu, ini sudah berjalan dengan berkualitas atau hanya formalitas? Kalau dikatakan berjalan dengan berkualitas tentu karena kita menyiapkan ini dengan matang. Dalam pelaksanaan Posbankum ini ada paralegal di dalamnya. Paralegal ini disupervisi oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Kemudian paralegal ini sudah melaksanakan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan paralegal, kemudian ada lurah dan kepala desa di dalamnya yang juga sudah mengikuti pelatihan juru damai. Dan di dalam pelaksanaan Posbankum itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ada Babinsa, Kamtipmas. Nah, kemudian ada mahasiswa magang juga di situ. Ini semua pendukung dari pelaksanaan Posbankum. Jadi kalau dikatakan ini berjalan, kami pastikan ini berjalan dan sampai saat ini sudah terbentuk 18.231 Posbankum desa kelurahan di seluruh Indonesia. Tanpa dikenakan biaya ya Bu? Tanpa dikenakan biaya sama sekali. Ini gratis untuk mendapatkan 4 layanan tadi.